Selamat datang di modul 4. Pada modul kali ini, kita akan belajar mengenai proses turning dengan menggunakan software SolidCam. Sebelum masuk kepada software, saya akan menjelaskan tentang teori proses turning. Proses turning adalah proses menghilangkan material suatu benda kerja dengan prinsip benda kerja akan menempel pada tools dan berotasi. Kemudian, cutting tools akan bergerak translasi, mendekati, dan menyentuh benda kerja, sehingga akan menghasilkan geram. Sekarang, buka software SolidWorks, dan buka part yang akan kita definisikan proses turningnya. Ini merupakan part SolidWorks yang akan kita gunakan ketika praktikum modul 4. Di tab SolidCam Part, klik New, dan pilih Turning. Akan muncul Windows baru, klik OK 2 kali. Software SolidCam yang kita gunakan ini merupakan student version. Akan muncul Windows baru. Akan muncul Windows baru. Dalam Create Cam Part ada dua pilihan, yaitu eksternal dan internal. Perbedaannya adalah, jika kita memilih eksternal, file yang kita save akan berbeda dan di luar dari file SolidWorks yang telah kita miliki. Sedangkan internal, file cam ini akan menyatu dengan file SolidWorks. Di bawahnya ada pilihan Cam Part or Model. Kemudian klik OK. Akan muncul Windows baru pada bagian kiri. Paling atas merupakan pilihan dari mesin yang akan kita gunakan. Pada praktikum kali ini, kita gunakan Okumol, default dari SolidCam-nya. Kita kemudian akan menentukan koordinat sistem. Ada select face, define, select coordinate. Select face, kemudian centang pada high precision. Ada pilihan tempat kita menentukan koordinat sistem. Ada pada bagian tengah, bagian yang kita pilih. Ada juga bagian sudut. Pilih center of revolution face agar muncul pada bagian tengah. Kita dapat menggunakan change to opposite untuk memutar-mutar koordinat sistem. Kemudian klik OK. Akan muncul sketch atau biasa disebut envelope yang akan mengikuti garis luar dari solid part-nya. Yang kedua, kita akan mendefinisikan stok. Ada macam-macam stok, tapi karena kita di sini menggunakan proses turning, maka kita pilih stok silinder. Pada bagian offset, kita tambahkan 2 pada Z+. Karena kita akan menambahkan proses facing.
Setelah itu, klik Add to CAD Model. Yang terakhir adalah kita akan menentukan target. Kita hanya cukup mengklik bagian dari part. Turning part data telah selesai. Kemudian pilih icon checklist. Ada 7 proses turning yang akan kita kerjakan pada praktikum kali ini. Yang pertama adalah kita akan membuat proses phasing. Klik phasing pada tab turning. Akan keluar Windows baru dan klik New. Pilih sketch atau envelope pada bagian luar part tetapi yang masih menempel pada part. Kemudian accept change. Di bagian bawah pilih modify geometry, klik auto extend dan pada start extension dan end extension. Ini berfungsi untuk menambahkan geometri yang kita pilih. Kemudian kita masuk ke tab tools. Kita akan menentukan tools untuk proses phase turning. Add turning tool. Ada banyak tools yang bisa kita gunakan. Pada praktikum kali ini kita akan menggunakan Solid Tools. Pilih external roughing untuk phase turning. Ukuran dan arah potong dan juga posisi mounting kita ikuti pada labbook yang ada di modul. Ukuran dan posisi mounting kita dapatkan menyesuaikan dari part yang kita miliki. Setelah kita selesai mendefinisikan ukuran dari tools, mounting, dan arah potongnya, kemudian klik select pada bagian bawah. Pada bagian teknologi, kita pilih front karena kita akan memakan bagian depan dari material. Terdapat dua pilihan arah makan atau gerakan makan, ada one way dan zigzag. Kita pilih smooth pada rough type untuk hasil yang lebih halus. Save and calculate, kemudian kita klik simulate.
ada dua simulasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama pada tab turning. Di sini kita akan melihat arah gerakan tools. Dan juga ada solid verify untuk tampilan 3D. Yang kedua, kita akan melakukan proses internal turning. Klik new lagi dan pilih sketch bagian atas. Klik pada sketch berikut untuk change curve. Pilih change point to point pada sketch yang terpisah. Kemudian kita masuk ke tools. Karena ukurannya sesuai, kita memilih tools yang sama seperti pada proses fast turning. Ke teknologi dan pilih long external karena kita akan memakan material pada sisi luar. Pilih rough pada work type karena kita akan memakan kasar material. Klik tab rough dan pilih smooth untuk hasil yang lebih halus. Pada bagian step down, kita ganti nilainya menjadi 2 untuk meminimasi waktu. Rough offset adalah sisa jarak dari proses roughing yang kita lakukan. Kemudian kita pilih distance pada rough offset karena tidak ada perbedaan jarak pada sumbu X dan Y-nya. Setelah itu, kita pindah kepada tab semi finish or finish. Kemudian pilih ISO turning method. Ada dua pilihan, entire geometry dan rest of material. Entire geometry akan menghabiskan atau melalui seluruh permukaan pada proses finishingnya. Sedangkan rest of material hanya akan melalui material yang belum terfinishing.
Yang ketiga adalah proses external grooving. Grooving di sini adalah memakan material pada bagian sisi silinder dengan posisi tegak lurus. Klik New Geometry dan pilih sketch berikut. Setelah selesai, kita definisikan tools lagi. Sesuai ukuran, posisi, dan arah yang ada pada modul. Masuk ke teknologi dan pilih long eksternal. Pilih rough pada work type. Di sini kita masukkan lagi nilai 2 untuk step over. Jangan lupa untuk mendefinisikan proses finishing dari external grooving.
Yang keempat yaitu angle grooving. Perbedaannya dengan operasi grooving biasa, pada proses ini kita menambahkan posisi sudut pada tools yang kita gunakan. Klik new lagi pada geometri dan pilih pada sketch yang akan kita buang materialnya. Setelah selesai, kita masuk ke tools, pilih external grooving. Di sebelah kanan atas, klik advance untuk mendefinisikan posisi sudutnya. Masuk ke teknologi dan pilih loop eksternal kembali. Pada tab rough, pilih konstan. Ada dua pilihan, yaitu konstan dan single. Untuk single, tools akan memakan sekali ke bawah. Sedangkan konstan, ada jarak tertentu yang kita definisikan. Yang kelima yaitu proses drilling. Klik drilling. Di sini kita langsung mendefinisikan tools yang akan kita gunakan. Add turning tool dan pilih drill. Masukkan ukuran sesuai yang ada pada modul. Setelah selesai, kita masuk ke teknologi. Di sini kita akan mendefinisikan posisi awal proses drilling dan posisi akhir proses drilling berhenti. Kita klik drill start position pada bagian depan part.
Dan juga kita klik Drill and Position pada bagian belakang part. Untuk hasil yang lebih akurat, kita ubah angka berikut menjadi angka integer, bukan desimal. Setelah dirubah, kita pilih full diameter pada depth type section. Full diameter agar kita melakukan drill sepenuhnya sampai ujung tools. Setelah selesai, klik save and calculate. Kemudian kita masuk kepada internal turning operation. Perbedaannya dengan turning yang awal, pada kali ini kita akan memakan material pada bagian dalam part. Klik new pada geometri dan kita pilih sketch pada bagian dalam. Pada proses turning kali ini, kita pilih internal rough. Pada bagian teknologi, kita pilih long internal. Kemudian masuk ke tab rough, pilih smooth pada rough type. Dan masukkan nilai 1 pada step down. Setelah selesai mendefinisikan pada rough tab, kita masuk ke semi finish atau finish tab dan pilih ISO turning method.
klik Save and Calculate, kemudian klik Simulate. Proses yang terakhir pada modul ini adalah External Trading Operation. Trading Operation sendiri adalah proses membuat ulir pada part. Pada Trading Operation ini, kita tidak perlu membuat ulir pada SolidWorks-nya, karena akan otomatis terbuat atau terbentuk pada SolidCam. Klik New pada geometri dan pilih permukaan atau sketch yang akan kita buat ulir. Setelah kita mendefinisikan tools-nya, kita masuk ke teknologi. Pilih multiple agar tools memakan material beberapa kali. Setelah selesai, masuk ke Data tab. Set value ke 1,5 pada pitch unit. Ada dua pilihan, mm dan TPI. mm merupakan milimeter dan TPI adalah unit inci. Kemudian kita masukkan 56 pada minor diameter. Ini merupakan diameter sisa setelah kita melakukan proses ulir. Klik Yes pada External Finish dan Treat Finish. Kemudian Save and Calculate dan Simulate. Proses-proses telah kita definisikan dan dapat kita simulasikan keseluruhan pada operation. Klik kanan dan simulate.
Sekian video tutorial untuk modul 4. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata.